Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya perawat Suryati dari Rumah Sakit Aisyah Surakarta. Sebelumnya bolehkah sebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya? Nama saya Zahra, tanggal lahir Boyolali 7 September 1996. Nanti saya di sini akan melakukan pendidikan kesehatan tentang kontrasepsi IUD ya Bu, dan tujuannya untuk mengetahui jenis dan indikasi IUD. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Nanti di sini saya akan meminta waktunya sekitar 10-15 menit. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi. AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim atau IUD, adalah alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim terbuat dari rangka plastik yang lentur dan benang dengan tembaga atau hormon progestin atau disebut dengan spiral. Yang kedua, jenis AKDR atau IUD yang umumnya beredar di paket di Indonesia ada 3 macam. Yang pertama, AKDR IUD Copper T, terbentuk dari rangka plastik yang lentur dan tembaga yang berada pada kedua lengan AKDR dan batang AKDR. Yang kedua, AKDR atau IUD Nova T, terbentuk dari rangka plastik dan tembaga. Pada ujung lengan AKDR atau IUD terbentuknya agak melengkung, tanpa ada tembaga. Tembaga hanya ada pada batang AKDR atau IUD. Yang ketiga, IUD Mirena, berbentuk dari rangka plastik yang dikelilingi oleh silinder pelepas hormon levonorgestrel atau hormon progesteron, sehingga IUD ini dapat dipakai oleh ibu menyusui karena tidak menghambat ASI. Yang ketiga, saya akan menjelaskan waktu pemasangan. Kapan saja dalam siklus haid selama yakin tidak hamil. Pemasangan setelah persalinan. Boleh dipasang dalam waktu 48 jam pasca persalinan. Dapat pula dipasang setelah 4 minggu pasca persalinan. Dipastikan tidak hamil. Kemudian waktu kontrol. Setelah dilakukan pemasangan, umumnya penggunaan KB spiral dianjurkan untuk kontrol kembali sekitar 2 minggu sampai 1 bulan pasca pemasangan, untuk memastikan bahwa KB spiral tetap pada tempatnya dan tidak bergeser. Kemudian efek sampingnya, spotting, perubahan siklus menstruasi, aminor, disminor, menorrhagia, flor albus, pendarahan postseksual. Kemudian indikasi, gangguan metabolik, gangguan kardiovaskuler, gangguan neurologi, gangguan sistem reproduksi, gangguan hematologi, penyakit infeksi, dan penyakit autoimun. Kontraindikasi, kehamilan, infeksi, penyakit neoplastik, perdarahan vagina di luar siklus haid berat, bentuk rahim tidak normal, penggunaan IUD tembaga bagi wanita yang alergi tembaga. Nah, di sini saya sudah selesai menjelaskan tentang kontrasepsi IUD. Apakah ada yang ditanyakan? Iya, Mbak, saya mau tanya, kan di dalam pemasangan IUD tadi kan ada indikasinya, lah itu apakah bisa dicegah? Bisa Mbak, nanti Mbak konsultasi ke dokter, nanti akan diberikan obat pereda nyeri, kemudian dilakukan anestesi lokal. Apakah sudah jelas? Sudah. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Mbak. Kalau begitu, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.